lakukan rasterisasi dan juga weighted overlay menggunakan raster calculator. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa, pertama kita input atau kita masukkan data save file yang sudah kita download sebelumnya. Jadi ada geologi, ada land use, dan juga water table. Ya, ketiga data ini merupakan data vektor. Oleh karena itu, kita akan mengubahnya atau kita akan melakukan rasterisasi untuk mengubah tiga data ini menjadi data raster. Sebelum itu kita set dulu koordinat sistemnya dengan cara klik kiri pada ikon tanda tanya ini. Lalu kita pilih WG84. Untuk water table juga kita pilih WG84. Semuanya kita pilih WG84 ya. Selanjutnya kita akan lakukan rasterisasi. Caranya dengan klik processing, lalu pilih toolbox, lalu kita search rasterize. Kemudian kita pilih rasterize saga ini, klik dua kali, klik kiri dua kali, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Shapes-nya ini, jadi kita bisa pilih yang mana aja yang akan kita ubah untuk menjadi data raster. Yang pertama kita ubah geologi dulu. Atributnya untuk geologi kita pilih yang Ristlito. Lalu kita ubah method for length-nya. Setelah itu, untuk output extend-nya kita klik kiri pada icon ini. Lalu pilih calculate from layer. Kemudian kita pilih sesuai dengan shapes-nya tadi, yaitu geologi. Lalu untuk fit-nya kita ubah jadi nodes. Kemudian jika sudah semuanya, kita klik run. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Jika prosesnya sudah selesai, kita close saja. Lalu akan muncul data raster dari geologi seperti ini. Kemudian kita rename biar lebih mudah ya untuk membedakannya nanti. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk water table dan juga LO. Caranya dengan klik processing, toolbox, lalu kita search rasterize, kita pilih klik kiri dua kali untuk rasterize saga ini. Shapes-nya kita ubah, tadi geologi, sekarang water table, karena kita ingin mengubah yang water table. Lalu atributnya kita pilih yang rank depth. Kemudian kita ubah method for length-nya, thin, lalu cell. Untuk output extend-nya, kita klik kiri pada icon 3 titik ini, kita pilih calculate from layer, kita sesuaikan dengan shapes kita, water table. Kemudian untuk fit-nya kita ubah jadi nodes, dicek lagi mungkin, jika sudah, klik run. Kita tunggu lagi prosesnya hingga selesai. Ya, jika sudah, kita close. Lalu akan muncul data raster dari water table seperti ini. Kemudian kita rename saja menjadi water table raster. Selanjutnya kita ubah untuk yang land use. Caranya masih sama kayak tadi, klik processing, toolbox, lalu kita search rasterize. Kita pilih rasterize saga, klik kiri dua kali pada rasterize saga ini. Kemudian shapes-nya sekarang kita pilih yang land use atau LU. Untuk atribut dari LU ini kita pilih rank LU. Lalu untuk method for lines-nya kita ubah, pertama thin, baru kedua ini cell. Selanjutnya untuk output extend-nya, klik kiri pada icon ini, lalu calculate from layer, pilih LU sesuai shapes kita. Kemudian fit-nya kita ubah,
Lalu jika sudah semuanya kita run. Jika sudah selesai kita close, lalu akan muncul data raster dari land use seperti ini. Kemudian kita rename. Ya, sekarang kita sudah mempunyai 3 data raster dari geologi, water table, dan juga land use. Ketiga data raster ini bisa kita lakukan simbolisasi untuk melihat keterangannya. Caranya dengan klik kanan, lalu properties. Kemudian kita pilih simbology. Lalu untuk render type-nya kita pilih yang single band pseudo color. Lalu untuk color RAM-nya ini kita ubah color RAM-nya. Ini bebas, kita mau pilih yang mana. Di sini saya menggunakan Viridis. Lalu akan muncul classify-nya. Kita ubah modenya yang menjadi equal interval. Lalu kelasnya kita pakai yang 3 saja. Kemudian kita apply, lalu oke. Di sini akan berubah warnanya sesuai dengan keterangan dari nilainya. Ada yang 1, 2, dan 3. Untuk keterangan dari 1, 2, dan 3 ini bisa kita lihat pada atribut table dari geologi. Caranya pada data vector tadi, untuk yang geologi kita klik kanan, lalu kita klik open attribute table. Di sini kita bisa lihat keterangannya untuk value atau nilai yang 1 di Reslito ini, itu artinya dia low risk. Untuk yang 3 dia high risk. Jadi keterangan nilai 1, 2, 3 ini bisa kita lihat pada atribut table geologi. Kemudian kita lakukan lagi simbolisasi untuk yang land use maupun water table. Caranya sama, klik kanan, properties, symbology, kita pilih single band pseudo color. Color RAM-nya juga kita bisa pilih bebas. Lalu modenya kita ubah, dan kelasnya kita ubah jadi 3. Kenapa 3? Karena nilainya di atribut table ini hanya sampai 3. Lalu kita apply dan oke. Akan muncul simbolisasinya, warnanya akan berubah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat juga keterangan dari 1, 2, 3 ini, nilai 1, 2, 3 ini pada atribut table dari land use. Caranya dengan klik kanan lalu open attribute table. Pada rank low ini ada keterangan value-nya untuk 3, 2, ataupun 1. Yang 3 ini high risk juga sama. Untuk yang 2 ini moderate risk. Dan untuk yang 1 itu low risk ya. Oke. Lanjut untuk yang water table, kita simbolisasi lagi. Klik properties, symbology, lalu render type-nya kita ubah jadi single band pseudo color. Lalu color RAM-nya kita pilih, ini bebas juga. Lalu modenya kita ubah sama kayak tadi, equal interval. Kelasnya kita ubah jadi 3. Lalu jika sudah semuanya kita apply. Oke. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini simbolisasi untuk yang water table. Untuk keterangan tiap nilainya ini bisa dilihat juga di atribut table-nya. Untuk di sini kita bisa lihat pada atribut table untuk yang nilai 1 dia low risk sama ya. Dengan keterangan kedalamannya itu lebih dari 15 meter. Untuk yang moderate risk juga itu keterangan value-nya itu 2, dan high risk juga keterangan nilainya 3. Kita
Kita bisa lihat keterangannya di atribut table ini. Kemudian jika sudah kita simbolisasi ketiga data raster ini, kita akan melakukan yang namanya weighted overlay. Jadi weighted overlay ini merupakan proses penggabungan ataupun penjumlahan dengan bobot yang kita inginkan gitu. Di sini weighted overlay-nya kita akan lakukan dengan proses menggunakan raster kalkulator. Caranya dengan pilih raster pada menu terluar, lalu klik raster kalkulator. Pada tampilan ini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan jumlahkan sesuai urutannya, yaitu geologi, LU, lalu water table. Caranya dengan klik 2 kali pada geologi, klik kiri 2 kali. Lalu kita kalikan dulu dengan bobotnya, yaitu sebesar 0,6. Kemudian kita tambahkan dengan land use LU yang dikalikan juga bobotnya sebesar 0,2. Lalu kita tambahkan lagi dengan water table yang dikalikan dengan bobotnya itu sebesar 0,2. Ini expression dari raster kalkulator kita. Pastikan expression kita ini sudah valid ya. Kalau invalid kita harus cek lagi, mungkin ada yang salah gitu. Kemudian untuk output layernya kita tentukan, kita simpan ke dalam folder kerja kita. Caranya dengan klik kiri pada icon ini, lalu kita simpan dengan nama yang sesuai pada modul. Lalu pastikan output dari CRS kita ini udah WGS84. Selanjutnya, jika sudah semua, kita klik OK. Kita tunggu dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini merupakan hasil dari penjumlahan di ketiga data raster tadi, yaitu geologi, land use, dan juga water table. Selanjutnya kita bisa lakukan layouting dan prosesnya pengerjaan selesai. Ya, sekian tutorial pada